Puji Tuhan. Saya silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dinaikkan bersama. Saatnya kita sekarang untuk bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, itulah kerinduan kami ya Bapa, supaya semua orang bisa mendengarkan berita kasih karunia ini, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan bagi semua orang yang percaya di dalam darah Yesus Kristus, disucikan dan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu yang terus membangkitkan semangat kami untuk datang memuji-muji nama-Mu Tuhan adalah satu keistimewaan yang kami terima dari berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur karena firman-Mu terus menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya saudara-saudaraku. Salam sehat mengawali hari pertama di ibadah saat teduh kita di minggu ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita semua sangat terberkati dalam pertemuan ibadah minggu kita. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, segala dukungan yang baik untuk melancarkan semua pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur Tuhan kita selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita bersama dalam persekutuan kita. Puji Tuhan, saudaraku, terima kasih juga pagi hari ini Cherry dari Cirebon, terima kasih ya pagi hari ini bisa mengikuti ibadah saat teduh kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kemarin ya hari Sabtu kemarin kita sudah mendengarkan bagian yang sangat penting di dalam pembelajaran kita, saudara-saudaraku, bahwa kita sangat bersyukur sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan saat ini yang dikaruniai oleh Allah dengan kebaikan yang telah dilakukannya melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal. Dan di dalam hidup yang kekal itu saudara-saudara dan saya mendapatkan kekuatan baru. Amin. Ya puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita sangat bersyukur ya bahwa kita saat ini adalah anak-anak Allah yang diterima di dalam kasih karunia-Nya oleh penebusan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Hidup kita menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku ya, dan kita sudah tahu bahwa ya dari pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu bahwa ada perubahan di dalam rencana Allah oleh sebab karena penolakan daripada umatnya Israel ya, yang tadinya Yesus datang kepada umatnya, umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, untuk menggenapi janji Tuhan kepada umatnya Israel yang dijanjikan sebelumnya kepada nenek moyang mereka, yaitu siapa? Yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka menolaknya. Ya. Tapi orang Israel gagal menerima kebaikan Tuhan.
Nah, itu sangat disayangkan sekali Bapak Ibu Saudara ya. Dan orang Israel ya mengalami kerugian yang sangat besar karena mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka masih bermain-main seperti anak kecil dikatakan, yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya terjadilah perubahan di dalam rencana Tuhan karena kegagalan bangsa Israel. Dan sekaranglah kita ya mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang dewasa, adopsi, anak-anak adopsi yang dewasa, yaitu anak-anak Allah di dalam tubuh Kristus, yang ditempatkan di dalam tubuh Kristus, yang diangkat menjadi anak-anak yang dewasa ya, untuk menghadapi berbagai tantangan, persoalan dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita adalah pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa itu. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan mendalami lagi. Saya berharap kita semua bisa merenungkan lebih dalam lagi arti daripada inkarnasi Kristus. Ya, Allah yang menjadi manusia, Dia datang untuk menebus umatnya yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya kita, maksudnya adalah karena penolakan umat Israel, sebetulnya penebusan akan hukum Taurat, ya tuntutan hukum Taurat, sebenarnya diberi kesempatan kepada umat Israel untuk kembali menerima, yaitu kerajaan surga bisa didirikan di tengah-tengah mereka kalau mereka menerima ya kesaksian daripada Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta kepada mereka bangsa Israel. Ya. Nah, namun kita sudah tahu bahwa bangsa Israel justru menolak dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kesempatan demi kesempatan itu terus disia-siakan oleh bangsa Israel, sehingga sekarang ya Tuhan membawa keselamatan oleh karena kasih karunia disampaikan kepada semua orang, kepada semua bangsa tanpa melalui umatnya Israel. Mereka ditinggalkan. Ya, mereka ditinggalkan sementara waktu, ya, dan itu adalah suatu kerugian yang sangat besar, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia untuk menegur mereka, ya, Paulus katakan, jemaat Galatia, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh, kenapa kamu mau kembali lagi kepada cara kehidupan yang sudah diselesaikan dan di mana orang Israel saja ya yang sudah mengalami kegagalan, mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan, dan sekarang kenapa kamu ingin kembali kepada cara hidup yang mana sudah hal itu sudah terbukti bahwa orang Israel gagal, dan sekarang sebagai jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan, kenapa ingin kembali kepada cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan membaca sekali lagi di Galatia pasal 4 ini. Galatia pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Nah, ini sangat menarik ini ya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Firman Tuhan di Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6.
akan menerangi hati dan pikiran kita, ya, akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Secara khusus saya akan membacakan dari ayatnya yang kelima, ayat 3 maksud saya, dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk, ya, tunduk kepada hukum Taurat. Ia, Yesus Kristus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus diutus, Bapak Ibu Saudaraku, pada awalnya adalah, ya, untuk menebus mereka yang tunduk kepada hukum Taurat, yang hidup di bawah hukum Taurat. Siapa, Bapak Ibu Saudara? Kita? Tidak. Bangsa lain tidak pernah dikatakan tunduk kepada hukum Taurat, tapi orang Israel lah yang takluk, tunduk di bawah hukum Taurat, ya. Yesus datang untuk menebus mereka. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita lihat di kitab Matius pasal 1, ya, malaikat yang menjumpai Maria, dikatakan di situ bahwa, ya, malaikat mengatakan Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya, menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Ya, karena Yesus harus menebus dosa umat Israel yang sudah melanggar hukum Taurat dan yang telah melakukan pemberontakan kepada Tuhan, ya, dan mereka sudah menjadi batu sandungan di tengah-tengah bangsa di bumi ini, yang seharusnya mereka adalah umat pilihan menjadi saluran berkat bagi bangsa lain. Tapi bangsa Israel sepanjang mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Yesus, seorang nabi, seorang keturunan Abraham, harus hadir di tengah-tengah umat Israel untuk membereskan, ya, untuk membereskan segala dosa mereka, ya, yang sudah terjadi itu. Maka Yesuslah yang datang untuk menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, caranya adalah Yesus Kristus harus memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari umatnya, yaitu Israel, tanggung jawab daripada bangsa Israel. Yesuslah yang memikulnya, Yesuslah yang menanggungnya, dan Yesuslah yang melakukannya untuk mereka, supaya mereka, umatnya Israel itu, ya, jangan dihukum untuk selama-lamanya. Maka Tuhan harus menebus hidup mereka, ya, dari segala tuntutan hukum Taurat, ya, supaya mereka bisa diterima menjadi umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah, ya, maka kita melihat di ayatnya, sekarang di ayatnya yang ke-6 itu, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, besok kita akan lebih jauh lagi melihat kebenaran yang sangat terberkati di ayat 6 ini. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih jauh lagi untuk melihat dulu, ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Israel itu, ya, hidup dan takluk di bawah hukum Taurat, dan apakah bangsa-bangsa lain, ya, tidak hidup dan takluk di bawah hukum Taurat. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita
akan membaca dulu firman Tuhan dari Mazmur 147. Mazmur 147 ya. Mazmur 147, saya mengajak kita saudara-saudaraku membuka Alkitab kita dari Mazmur 147 ya. Mazmur 147, firman Tuhan katakan di sini, Mazmur 147 ayatnya yang kedua. Ya, ayatnya yang kedua dan ayat 19 dan 20. Ya, mari kita lihat Alkitab kita, saudara-saudara. Mazmur 147. Saya baca dari ayat 2. Tuhan membangun Yerusalem. Amin. Ya, Tuhan membangun Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota negara Israel. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Jadi Daud berbicara kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Berbicara kepada bangsa lain? Tidak. Berbicara kepada kita? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Daud berbicara tentang umat Israel, ya. Nah, ayat 19. Ia Allah memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Yakub siapa? Yakub adalah Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa Israel, bukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Ayat 20. Ia Allah tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya, coba itu Bapak Ibu Saudara. Daud mengatakan, puji Tuhan, bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum Taurat. Puji Tuhan. Itu Daud katakan di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah bangsa-bangsa lain itu ya diminta atau diharuskan oleh Tuhan hidup di bawah hukum Taurat? Tidak, saudara-saudaraku, tidak ada. Ya, orang Israel yang wajib hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya jadi karena apa? Karena hukum Taurat itu adalah perjanjian Allah dengan umatnya Israel. Perjanjian yang disebut dengan perjanjian lama, ya. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian lama, perjanjian Allah dengan umatnya Israel, ya. Tadi kita sudah lihat di situ, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka umat Israel, bangsa Israel lah yang wajib hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sekarang ini di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, begitu banyak bangsa-bangsa lain yang menganut hukum Taurat sebagai jalan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana itu? Ya, dengan mengatakan bahwa mereka adalah Israel rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah tubuh Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana kita ini adalah anak-anak Allah yang diadopsi di dalam kebangkitan Yesus Kristus, menerima keselamatan yang dikaruniakan dengan cuma-cuma, dan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 2 bahwa kita bangsa-bangsa lain benar-benar tidak mendapat bagian di dalam perjanjian covenant daripada Allah dengan ya bangsa Israel. Kita tidak mendapat bagian di dalam perjanjian-perjanjian itu Bapak Ibu Saudara. Ya, yaitu perjanjian lama hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Efesus 2 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, Efesus 2 ayatnya yang ke-11
Saya akan membacakan. Dikatakan di situ, Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Amin. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Ya kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, disuruh kita mengingat apa yang harus diingat. Dikatakan di situ ya bahwa ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tidak mendapat di dalam janji atau perjanjian yang sudah ditentukan bagi umat Israel. Jelas sekali itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat bangsa-bangsa lain. Dan tidak pernah bangsa-bangsa lain dikatakan ya hidup di bawah hukum Taurat, menuruti hukum Taurat. Tetapi bangsa Israel lah yang diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita wajib menuruti apa? Kita wajib menuruti ya kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, supaya kita hidup berdasarkan kasih yang sempurna yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, dan kita saat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita lagi di dalam melihat Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pertama. Ya, ini harus kita tuntaskan dulu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya besok kita akan lanjutkan bagaimana kita hidup ya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi bukan dipimpin oleh hukum Taurat lagi. Ada kuasa dari Allah, dari Roh Kudus yang jauh lebih baik bagi kita saat ini untuk kita turuti, untuk kita pedomani, ya, untuk kita berikan diri kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang jauh lebih baik daripada dituntun oleh hukum Taurat. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasalnya yang pertama, Lukas pasal 1. Kita lihat di ayatnya yang ke-67 ya. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-67. Ya, di situ judul perikopnya adalah nyanyian pujian Zakaria. Ayat 67. Dan Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tadi sudah saya sampaikan di Matius pasal 1, ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, malaikat mengatakan, sebab Yesus yang lahir dari rahim Maria ya akan menebus umatnya, umat kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Jadi Yesus membawa keselamatan kepada umatnya Israel dengan jalan Yesus takluk atau tunduk kepada hukum Taurat untuk memenuhi hukum Taurat sebagai orang Yahudi yang sejati. Jadi Yesuslah orang Yahudi yang sejati pada saat dia ada di bumi ini. Apakah Yesus masih orang Yahudi sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus bukan orang Yahudi saat ini. Dia bukan orang Israel saat ini.
dulu dia ketika sebagai manusia datang ke dunia ini, lahir dari rahim seorang Maria, perawan suci Maria. Dia adalah orang Israel, Bapak Ibu Saudara, keturunan dari suku Yehuda, keturunan Daud dia, Bapak Ibu Saudaraku, secara manusia. Ya, jadi karena itu dia adalah orang Yahudi yang sejati. Karena haruslah ada orang Yahudi yang mewakili seluruh orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat yang sudah ditetapkan menjadi jalan hidup yang harus dijalani oleh umat Israel. Tapi berhubung karena tidak ada satupun dari orang Israel yang sanggup melakukannya, maka jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, untuk menjadi manusia, datang ke dunia ini menjadi manusia. Inkarnasi Kristus adalah untuk mewakili seluruh orang Israel melaksanakan di hadapan Allah Bapa, di hadapan Elohim, supaya Yesus anak Allah itulah yang sanggup mewakili seluruh orang Yahudi memenuhi perintah-perintah Allah dengan sempurna. Jadi itu latar belakangnya, salah satu Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah harus menjadi manusia. Kenapa Yesus Kristus harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena ada umat tebusan, ada umat bangsa pilihan milik Tuhan yang gagal melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan mereka terancam dengan hukuman, tapi Allah tidak mau mereka mengalami hukuman untuk selama-lamanya. Maka Yesus Kristus, anak Daud, itulah yang menanggung segala hukuman untuk dapat membebaskan umat Israel dari hukuman yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu tadi kita baca dikatakan oleh Zakaria, ya, melihat daripada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan untuk kehadiran daripada Yesus Kristus, dikatakan di situ, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara, apa kita keturunan Daud? Tidak, Bapak Ibu Saudara, saya bukan keturunan Daud. Ya, karena Daud itu adalah orang Israel dan saya bukan orang Israel. Saya orang Batak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saudara juga mempunyai suku tersendiri di luar daripada orang Israel, bukan? Tapi dalam hal ini keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan bagi umat Israel keturunan Daud pada saat Yesus datang ke tengah-tengah mereka menjadi manusia untuk menebus umatnya supaya umatnya Israel tidak dihukum selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 70 dikatakan, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Kita dan kita. Kita siapa? Kita dari bangsa-bangsa lain? Tidak. Ya, di sini Zakaria berbicara tentang orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayatnya yang ke-72. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus.
kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara, ada perjanjian Allah yang kudus dengan nenek moyang kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perjanjian Allah yang kudus dengan nenek moyang saya. Ya, tapi dengan nenek moyang bangsa Israel ada perjanjian Allah yang kudus, yaitu dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita saat ini menerima kasih karunia, amin. Karena Yesus rela mati di kayu salib, dia rela mengorbankan dirinya dan darahnya tercurah untuk menebus segala dosa kita. Sekarang kita menerima kasih karunia, anugerah, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena berdasarkan perjanjian dengan nenek moyang kita. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel lah yang mempunyai perjanjian dengan nenek moyang mereka, dengan Allah. Bahwa Allah berjanji menyelamatkan mereka dan menyelamatkan keturunannya, yaitu umat Israel. Ya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, benar-benar ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hargai. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus Kristus tidak rela mati disalibkan di bukit Golgota, saudara dan saya pasti binasa di dalam lautan api neraka sampai selama-lamanya. Dan saudara dan saya akan menjadi manusia yang paling malang, yang manusia yang akan dilemparkan ke dalam perapian lautan api neraka selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus tidak rela mati di atas kayu salib itu, ya, kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mempunyai perjanjian sebagai andalan mereka dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Israel menanti-nantikan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara dan saya sebagai orang-orang dari bangsa lain, kita mau mengandalkan apa? Mau mengandalkan perbuatan kita? Mau mengandalkan nenek moyang kita? Mau mengandalkan usaha kita? Mau mengandalkan harta benda atau apapun yang kita miliki, jabatan kita? Apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada, saudaraku. Itu sebabnya Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sangatlah berbeda kita lihat di sini bagaimana Allah memperlakukan umatnya Israel, ya, berdasarkan covenant, perjanjian dengan nenek moyang mereka. Sedangkan kepada kita saat ini Allah memperlakukan kita dengan kebaikan kasih karunia-Nya. Oleh karena Yesus Kristus telah rela menebus hidup kita, dan Yesus Kristus rela mati berkorban, dan supaya kita diselamatkan, dan kita dikuduskan, dan kita dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi dikatakan, di ayatnya tadi, di ayatnya yang ke 72, dikatakan untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, Abraham bukan bapa leluhur kita. Abraham adalah bapa leluhur bangsa Israel. Meskipun kita tentunya mempunyai hubungan dengan Abraham dalam hal di mana Abraham dibenarkan karena iman, kita juga dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Tetapi di dalam hal perjanjian atau covenant, bangsa Israel lah yang mempunyai hubungan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur ya, saudaraku, di sini dikatakan tadi jadi sampai ayatnya yang ke 73, sumpah yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel, itu akan tetap digenapi oleh Tuhan suatu saat nanti ketika Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini yang kedua kali.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di dalam Roma pasal 9. Mari kita lihat sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, bagian Roma 9, kitab Roma pasal 9. Paulus menegaskan lagi ya bahwa orang Israel lah yang hidup di bawah hukum Taurat karena mereka hidup di bawah perjanjian atau covenant Allah ya. Di Roma pasalnya yang ke-9 dikatakan, saya akan membaca untuk kita semuanya. Roma pasal 9. Ya, di situ judul perikopnya adalah pilihan atas Israel. Ayat 1, Roma pasal 9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, kata Rasul Paulus. Ya, Paulus menyampaikan firman ini. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Paulus selalu berduka cita dan sedih hatinya. Ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi apa? Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, keluhan daripada Paulus di sini bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi kepentingan saudara-saudaranya. Bahkan dia katakan, aku rela terkutuk kalau seandainya itu bisa menebus umatnya, umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Tapi tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab mereka yang harus melakukan pertobatan di hadapan Tuhan supaya mereka bisa diselamatkan. Amin. Bukan Paulus yang bertanggung jawab atas sikap daripada bangsa Israel yang telah menolak Mesias, yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Itu bukan tanggung jawab Paulus. Tapi Paulus, Bapak Ibu Saudara, saking dia ingin umat Israel itu menerima kasih karunia Allah, kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan, aku mau terkutuk demi saudara-saudaraku sebangsa, yaitu secara jasmani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini ada atau tidak kerinduan saudara-saudara dan saya seperti Paulus ini, bahwa dia sangat menginginkan semua saudara-saudaranya supaya diselamatkan. Amin. Ya, ada atau tidak kerinduan saudara dan saya seperti teladan yang ditunjukkan oleh Paulus ini? Bapak Ibu Saudaraku, jangankan berkorban, nyawa pun dia rela. Saudara-saudaraku, jangankan berkorban waktu, tenaga, pikiran, nyawa pun rela dikorbankan oleh Paulus demi keselamatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Ya. Nah, kita lihat di situ di ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Semuanya sudah Tuhan berikan kepada umat Israel. Tapi mereka paling hebat, paling jago untuk menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Mereka bermain-main dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, menganggap sepele Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu orang Israel, saudara-saudaraku. Orang Israel selalu menganggap sepele kebaikan Tuhan. Dan tiba waktunya mereka sangat menyesal. Menyesal sejadi-jadinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Israel mencari Tuhan, berteriak-teriak, dan sampai mereka menangis, bahkan menyiksa dirinya. Bangsa Israel tidak akan menemukan perjanjian-perjanjian Tuhan saat ini bagi mereka. Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan sedang mengunci program kerajaan sorga bagi bangsa Israel saat ini. Saat ini adalah Tuhan membuka peluang bagi setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Itulah jalan satu-satunya saat ini manusia dapat bertemu dengan Tuhan. Amin.
Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada mereka sudah dikaruniakan semuanya, segala apapun yang terbaik Tuhan sudah karuniakan pada mereka, tapi mereka selalu menganggap sepele. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saudara-saudara dan saya dikaruniakan oleh Tuhan Yesus keselamatan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus, diadopsi sebagai anak-anak yang dewasa di dalam Kristus. Apakah kita sangat menghargai itu Bapak Ibu Saudara? Dengan cara bagaimana, saudaraku? Saudara dan saya harus rela untuk mengajarkan kebenaran Injil kasih karunia ini kepada orang lain, kepada banyak orang. Kita tidak boleh mendiamkan dan jangan menyepelekan. Saudara dan saya tidak boleh menganggap sepele dan tidak boleh kita menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting. Jangan kita berlaku sama seperti orang Israel yang mereka diberikan waktu yang sangat panjang, mereka gagal dan mereka menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena penyesalan itu selalu terlambat datangnya, ya. Dan saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam penyesalan. Amin. Ya, saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara dan saya saat ini diberikan oleh Tuhan kasih karunia yang membangkitkan semangat kita setiap saat untuk datang memuji Tuhan kita, belajar kepada firman-Nya, dan juga belajar untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak boleh kita anggap sepele. Dan itu tidak boleh kita sia-siakan. Karena apa? Sudah ada contoh umatnya Israel, Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan Israel, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka sangat menyesal. Saudara dan saya dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel. Dan sekarang kita belajar dengan kasih karunia-Nya. Karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menerangi hati kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Dan ada Roh Kudus yang menyediakan segala apa yang kita perlukan untuk bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ada Roh Kudus yang menuntun hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Karena itulah di ayatnya yang kelima dikatakan, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita lihat di sini mereka, bukan kita. Paulus mengatakan mereka. Tadi Zakaria, ya, ayahnya Yohanes Pembaptis mengatakan kita siapa? Kita Israel, mereka Israel. Sekarang Paulus mengatakan mereka siapa? Mereka Israel. Bapak Ibu Saudaraku, mereka kenapa? Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang dikaruniakan hukum Taurat, ya, untuk mengatur kehidupan mereka, menuntun mereka, tetapi umat Israel, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, dan bahkan mereka menyalibkan Yesus Kristus Mesias dan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga saudara-saudaraku, dengan kegagalan bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sekarang Tuhan memberi kesempatan kepada kita menerima kasih karunia dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya saat ini, dimanapun, dari bangsa manapun. Bapak Ibu Saudaraku, diberikan anugerah hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, dan diberikan meterai Roh Kudus, dan dikaruniakan berkat, segala berkat yang surgawi, dan kita siap untuk melayani Tuhan dengan kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan yang dipimpin oleh kekuatan daging, juga bukan yang dipimpin oleh hukum Taurat,
tapi kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita dapat memahami lagi lebih jauh panggilan hidup kita sebagai anak-anak adopsi yang sudah didewasakan di dalam Kristus. Maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam pelayanan ini. Amin. Tidak ada waktu bagi kita lagi untuk bermain-main. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk membuang-buang waktu. Tidak ada waktu bagi kita lagi, Bapak Ibu Saudara, untuk tidak serius di dalam pelayanan ini. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kitalah saat ini Tuhan mempercayakan pelayanan kasih karunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu kebanggaan di dalam Tuhan. Karena saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mengalami seluruh berkat Tuhan yang ditebus oleh Yesus Kristus oleh darahnya yang kudus. Dan menyatakan itu kepada seluruh dunia bahwa Allah menyanggupkan kita. Bahwa Roh Kudus menyanggupkan kita, memampukan kita untuk memuliakan Dia selama diberikan kesempatan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan terus memuji-muji Tuhan kita, dan kita terus akan bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus Kristus telah mati disalibkan untuk mengampuni segala dosamu, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh kasih karunia Tuhan kita telah dibenarkan, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dihargai oleh Allah saat ini, menjadi alatnya untuk memuliakan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur dan berdoa untuk kebaikan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, tanggung jawab kami sebagai apapun kami dan apapun pekerjaan kami, terima kasih firman Tuhan sudah mengawali semangat yang baru bagi kami. Pengharapan di dalam Kristus Yesus telah Engkau nyatakan begitu besar, dan Roh Kudus yang selalu memanggil kami untuk selalu taat kepadamu. Dan terima kasih atas tuntunanmu, atas pimpinanmu bagi kami semuanya. Kami percaya, kami yakin bahwa hari ini segala yang kami kerjakan di dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk selama-lamanya. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara kami ya yang mengikuti live streaming. Terima kasih.